Ada begitu banyak predator di luar. Jadi tolong ya ibu-ibu, bapak-bapak, tolong betul-betul Halo, jumpa lagi dengan saya Anna Marsiana. Kali ini kita dalam seri belajar bersama Anna Marsiana. Topik kita kali ini adalah tentang sekstorsi. Ada yang pernah dengar? Atau ada yang sudah tahu? Kalau sudah lebih tahu, nanti berbagi dengan kita ya, supaya teman-teman yang lain juga ikut tahu. Tapi untuk yang belum tahu, ikuti terus, simak, karena kita akan belajar sesuatu yang termasuk baru di dalam topik gender kita. Sekstorsi, apa itu? Adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu sextortion, berasal dari kata sex dan torsion. Dalam Encyclopedia of Social Deviance, ekstorsi diartikan sebagai seseorang yang mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara memberikan kekerasan, intimidasi, atau sesuatu yang membahayakan yang sifatnya seksual. Bahaya yang dimaksud dapat berupa bahaya terhadap fisik seseorang, properti, reputasi. Kenapa namanya sekstorsi? Karena bisa bahayanya itu bersifat seksual, bisa cara-caranya itu bersifat seksual, apapun yang manapun itu ada aspek seksual di dalamnya, ada aspek seksual dalam sekstorsi. Menurut Transparansi Internasional, sekstorsi dapat terjadi ketika ada perpaduan antara keinginan untuk melakukan korupsi dengan eksploitasi seksual. Ini sudah sedikit lebih mengerucut ya. Kalau tadi masih agak umum, ini definisi dari Transparansi Internasional ini lebih mengerucut. Fenomena tersebut sangat mungkin terjadi di Indonesia, mengingat berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2018, Indonesia masuk peringkat 89 dari 180 negara dengan indeks 38. Artinya indeks korupsi kita sangat jelek begitu. Dan kemudian juga kekerasan seksual di Indonesia juga sangat tinggi, sehingga perpaduan antara korupsi dan kekerasan seksual menghasilkan sekstorsi, sehingga sangat bisa dimengerti bahwa angka sekstorsi di Indonesia adalah angka yang tinggi. Menurut penelitian, Indonesia masuk peringkat 3 besar dunia dalam kasus-kasus sekstorsi yang khususnya menyangkut perempuan sebagai korban. Secara umum ada 2 jenis sekstorsi. Sekstorsi yang pertama adalah sekstorsi yang terjadi di tempat kerja, sedangkan sekstorsi kedua adalah sekstorsi yang berbasis cyber. 2 jenis sekstorsi ini punya karakter yang berbeda, punya konteks yang berbeda, dan karenanya juga butuh penyikapan yang berbeda. Baik sekstorsi di tempat kerja maupun sekstorsi yang berbasis cyber, keduanya sangat terkait dengan yang namanya relasi kuasa gitu ya. Jadi ada relasi kuasa yang timpang yang menyebabkan, sama dalam kasus kekerasan seksual, dalam kasus kekerasan perempuan, kasus kekerasan berbasis gender, selalu melibatkan soal relasi kuasa yang timpang. Nah, begitu juga soal sekstorsi yang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual dikombinasikan dengan kekerasan lain, sehingga ada aspek relasi kuasa. Yang pertama kita akan bahas tentang sekstorsi di tempat kerja. Contoh sekstorsi di tempat kerja misalnya adalah karyawan perempuan. Dia sudah waktunya untuk mendapatkan promosi jabatan atau naik jabatan gitu. Kemudian dia dipanggil oleh bosnya dan dikatakan bahwa Anda akan naik jabatan dengan catatan, nanti malam tolong ya makan malam dengan saya. Makan malam tentu nggak apa-apa dong. Habis makan malam ke apartemen saya ya. Nah, contoh seperti ini misalnya diceritakan oleh seseorang yang bersedia mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Women Research Institute, yang mana dia menceritakan, saya bacakan begini. Saya bekerja di sebuah rumah sakit. Suatu hari atasan saya memanggil saya ke ruang kerjanya. Beliau mengatakan bahwa saya akan mendapatkan promosi, naik jabatan. Ketika beliau mengatakan dengan wajah tersenyum dan
tiba-tiba ia menoel payudara saya. Saya sangat terkejut dan langsung lari keluar dari ruang kerja atasan saya. Apa yang terjadi kemudian? Saya tidak jadi mendapatkan promosi jabatan. Padahal saya tahu berdasarkan performance kerja saya, harusnya saya layak, berhak mendapatkan promosi jabatan. Saya merasa sangat tidak berdaya, tapi saya memutuskan lanjut bekerja karena saya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah contoh yang terjadi di banyak tempat. Yang akan saya sebutkan ini adalah yang terjadi di Tanzania. Beberapa pekerja perempuan ditemukan mengidap HIV/AIDS dan peneliti yang melakukan penelitian tentang HIV/AIDS bertanya, dari mana kamu mendapatkan HIV/AIDS? Beberapa pekerja perempuan ini mengatakan bahwa mereka mendapatkan virus HIV dan kemudian menjadi AIDS dari atasan mereka karena mereka hanya bisa mendapatkan kesempatan lembur yang artinya tambahan pendapatan buat mereka kalau mereka mau melayani atasannya, penyelia mereka secara seksual. Jadi kalau melihat dua contoh tadi memang korban kebanyakan adalah perempuan. Contoh ketiga adalah lagi-lagi ini perempuan gitu. Ketika perempuan ditugasi untuk menggait klien, marketing, funding manager begitu ya, untuk menggait klien potensial. Dan dia diwanti-wanti oleh atasannya agar nggak perlu malu-malu, nggak perlu segan-segan kalau kamu harus menggodanya secara seksual, bahkan melayaninya di tempat tidur. Yang penting pokoknya targetnya klien tersebut harus masuk ke company kita. Kalau Anda mengalami itu, atau Anda punya teman, saudara yang mengalami itu, maka artinya Anda atau teman Anda itu adalah salah satu korban dari sekstorsi ini. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana kita harus menyikapi? Nanti kita akan bahas di belakang. Berikutnya adalah contoh kasus sekstorsi berbasis cyber. Menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga termasuk yang dikutip oleh Tirto dalam terbitan beberapa waktu yang lalu, kasus sekstorsi yang berbasis cyber itu makin meningkat kasusnya akhir-akhir ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan sekstorsi berbasis cyber angkanya terus meningkat. Tentu salah satu faktornya adalah karena penggunaan internet di negeri ini terus meluas jangkauannya, dan juga apalagi di masa pandemi semuanya berbasis online, semuanya working from home, school from home, semuanya dikerjakan dari rumah, maka orang lebih banyak menghabiskan waktunya di internet dengan internet dan interaksi lebih banyak dilakukan berdasarkan internet, maka bentuk kekerasan seksual pun kemudian berpindah dari dunia nyata ke dunia virtual yang berbasis cyber. Contohnya adalah misalnya pemaksaan untuk mengirim foto atau video yang sifatnya sangat pribadi, yang sifatnya bernuansa sensual. Ada banyak yang menceritakan, saya dipaksa oleh kenalan saya, oleh pacar saya untuk bervideo intim, untuk bervideo seks, untuk bervideo seksi atau mengirimkan foto-foto seksi, dan kalau tidak mau saya diancam. Saya sangat cinta pacar saya, biasanya begitu ya, sangat mencintainya, maka saya pikir ini wajar dan seterusnya. Upaya-upaya pemaksaan atau sebetulnya kadang-kadang berupa rayuan ya, tapi rayuan dengan sedikit mengintimidasi. Ya kalau enggak kita putus aja gitu. Padahal salah satunya merasa sangat mencintai. Ini lagi-lagi soal relasi yang timpang. Maka kemudian si perempuan memberikan fotonya. Contoh yang kedua adalah pemerasan dengan menggunakan foto-foto kita. Bisa foto-foto yang tadi diminta secara paksa atau setengah paksa, tapi bisa juga foto-foto yang memang, nah ini yang banyak terjadi kan. Kita ini kan kadang-kadang nggak sadar ya, kita posting foto-foto yang kadang-kadang kita rasa seksi, ya
Ya foto seksi hak saya dong, dinding-dinding saya sendiri, rumah-rumah saya sendiri gitu kan, wall saya sendiri gitu. Ini yang menyebabkan saya sering mengingatkan anak-anak muda, anak-anak remaja untuk jangan mudah memposting foto-foto seksi begitu. Kadang-kadang juga saya mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak juga, tolong deh jangan mudah memposting foto anak-anak kita. Meskipun foto-foto itu tidak seksi, kenapa? Karena ada begitu banyak predator di luar yang sewaktu-waktu siap menggunakan foto-foto kita untuk memblackmail. Apa memblackmail? Melakukan pemerasan dengan menggunakan foto-foto. Saya tahu foto anak-anakmu loh. Ini saya pegang dan saya tahu jadwal anakmu dan seterusnya. Saya bisa melakukan ABCDE kepada anakmu dan seterusnya. Kalau kamu ingin anakmu selamat, kalau kamu ingin anakmu tidak diapa-apain, maka transfer nominal sekian dan seterusnya. Blackmailing atau pemerasan dengan menggunakan foto-foto atau video. Sekali lagi, bisa foto-foto atau video yang awalnya kita kirim kepada orang yang kita kira kita cintai dan mencintai kita, atau foto-foto yang dengan bebas kita posting di medsos kita. Yang ketiga adalah memaksa hubungan seksual dengan korban dengan ancaman. Ada banyak bentuk-bentuk ancaman gitu ya. Dan saya akan mengutip temuan yang dipublikasikan oleh Terto bahwa sekstorsi berbasis cyber itu ternyata korbannya itu lebih banyak anak-anak di bawah 18 tahun. Dan saya agak kaget menemukan angka ini karena 71% korbannya adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Jadi tolong ya ibu-ibu, bapak-bapak, tolong betul-betul bukan membatasi kebebasan anak-anak, tapi tolong diingatkan anak-anak untuk bisa ikut bersama-sama mencegah jangan sampai ada potensi celah menjadi korban sekstorsi. Karena pelakunya, kalau tadi korbannya itu 71% adalah anak-anak, sisanya dewasa, maka pelakunya itu adalah rata-rata adalah orang dewasa. Umumnya laki-laki yang dikenal, entah dikenal baru berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, atau juga dikenal sudah bertahun-tahun, merupakan orang yang dianggap dari lingkungan dekatnya, saudara atau teman dari ayahnya dan seterusnya. 60% adalah laki-laki dewasa, itu sebagai pelakunya. Lalu tentang pertanyaan bagaimana korban bisa menjadi target, 91% temuan menunjukkan bahwa melalui manipulasi sosial media dari si korban. Ada macam-macam bentuk manipulasi, karena itu betul-betul kita harus mengajar anak-anak kita untuk hati-hati. Sementara yang berupa peretasan komputer, peretasan akun dari media sosial itu ternyata hanya dalam tanda petik hanya 43%. 43% tentu angka yang besar, tetapi dibanding dengan manipulasi sosial media tadi 91%. Anda bertanya, kok 91 plus 43? Ini karena jumlah pengakuan, jumlah kasus, bukan soal persentasenya. Lalu kemudian Terto juga mempunyai infografik tentang bagaimana cara sekstorsi bisa terjadi. 54% dari jaringan sosial, 41% aplikasi pesan seperti WhatsApp dan kawan-kawan, foto-foto yang dikirim. Kemudian 23% aplikasi video call, 12% dari email, 9% aplikasi kencan, 6% sharing situs video, 4% platform game, dan 3% situs-situs image board. Sampai hari ini kasus-kasus sekstorsi masih belum ada mekanisme pelaporan yang jelas dan masih menjadi bahan diskusi oleh banyak pihak, oleh multi pihak. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah betul-betul mencegah dari diri kita sendiri. Yang pertama, jangan mudah posting foto-foto yang sifatnya pribadi. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang terutama umurnya lebih tua dari Anda, lebih dewasa dari Anda, yang mencoba memancing Anda untuk mengirimkan foto, mengancam, menakut-nakuti Anda dengan mengatakan, oh saya punya foto dan seterusnya. Kalau Anda mendapat ancaman, segera
Kalau Anda masih anak-anak di bawah umur, di bawah 18 tahun, segera laporkan pada orang tua Anda. Kalau Anda orang dewasa dan mengalami sekstorsi berbasis cyber, maka yang harus Anda lakukan adalah melaporkan orang yang bersangkutan kepada media sosial platform masing-masing. Dan kemudian kalau ancamannya atau sekstorsi yang Anda alami itu berupa tulisan yang bisa di capture, langsung Anda capture, screenshot atau tangkap layar dan hubungi lembaga-lembaga yang berkompeten. Lembaga-lembaga di luar sana saya tahu ada yang menangani, misalnya menerima laporan itu seperti SafeNet, kemudian seperti LBH API, dan tentu saja Anda juga harus melaporkan ke cybercrime-nya Polri. Dan kalau Anda butuh pendampingan hukum, maka pilihlah lembaga pendampingan hukum seperti misalnya saya sebut lagi LBH API. Kenapa? Adalah lembaga pendampingan hukum yang sadar gender, yang punya perspektif gender. Demikian pembelajaran kita kali ini. Saya harap bisa menolong teman-teman mencegah dirinya, melindungi dirinya, menjadi lebih sadar, lebih hati-hati agar jangan menjadi korban dari sekstorsi. Sampai di sini percakapan kita kali ini. Terus menjadi cerdas, terus belajar, dan teruslah mencintai negeri.